Bapa, sungguh hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Segala kemuliaan ya Tuhan hanyalah bagimu, bagi Kristus. Karena semuanya berasal daripada Engkau. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, dan kami yang diberkati. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk semua. Hari ini saya akan meneruskan ya firman Tuhan mengenai tanah perjanjian. Jadi 4 minggu yang lalu kira-kira kalau saya ingetin itu saya sampaikan adalah hubungannya antara tanah perjanjian dengan tanah yang baik yang Tuhan berikan di hari ketiga penciptaan. Ya, di hari ketiga penciptaan Tuhan memberikan tanah yang baik, menciptakan tanah yang baik. Ya, hanya Tuhan yang menciptakan tanah yang baik. Tidak ada di Alkitab yang bisa menciptakan tanah yang baik yang akan memberkati, tempat yang akan memberkatimu. Dari awal, hanya dari Tuhan. Ya, tidak ada manusia yang bisa. Oke? Tetapi itu menjadi tanah terkutuk karena Adam dan Hawa mengikuti nabi palsu iblis dan mengikuti keinginan kekuatan bergantung pada kekuatan diri sendiri dan menciptakan agama yang berdasarkan pengetahuan baik dan jahat. Tanah menjadi terkutuk. Tanah perjanjian adalah janji Tuhan kepada siapapun yang mau kembali kepada Tuhan, mau kembali kepada kasih Tuhan untuk tempat mereka tinggal yang tadinya terkutuk, Tuhan buat menjadi baik. Kembali menurut standar Tuhan. Bukan baik menurut standar gereja, bukan baik menurut standar pendeta, tapi baik menurut standar Tuhan. Yaitu dimanapun juga kau berada, kapanpun juga kau berada, kau selalu diberkati. Ya, itu yang pertama ya, itu yang 4 minggu yang lalu. Lalu 2 minggu yang lalu saya juga sampaikan dari firman Tuhan, yaitu mengenai hubungannya apa antara tanah perjanjian yang sering disebut di perjanjian lama dengan kerajaan surga yang disebut di perjanjian baru. Yaitu di Matius 13 ya. Mengenai penabur dan seterusnya. Dan kerajaan surga, benih kerajaan surga hanya tumbuh di tanah perjanjian yang baik. Benih kerajaan surga yang memberkati begitu luar biasa tidak akan tumbuh di tanah yang keras. Benih kerajaan surga yang begitu dahsyat ya, tidak akan berbuah ya di tempat yang masih dipenuhi dengan agamawi, teologi, batu-batu. Dan benih kerajaan surga yang dahsyat itu ya, tidak akan tumbuh di tempat yang masih seperti Adam mengandalkan kekuatan diri di mana semak belukar berada. Tapi benih kerajaan surga akan bertumbuh di tanah perjanjian, yaitu tanah yang baik. Ya, itu yang seri kedua. Nah, sekarang kita ke seri ketiga. Saya akan sampaikan hubungannya apa antara tanah perjanjian yang disebut di hari ketiga penciptaan. Hari yang baik, tanah yang baik yang disebut di hari ketiga penciptaan, tanah perjanjian. Dengan mujizat ketiga di Injil Yohanes. Oke, slide berikutnya. Jadi di 7 hari penciptaan, ada 7 hari penciptaan. Ya, dan ada 7 mujizat di Injil Yohanes. Kalau orang teologi bilang kebetulan. Yes, untuk mereka kebetulan. Ya, bagi yang buta silakan. Ya, tetapi nanti saya pelan-pelan akan saya bukakan. Cuman nggak mungkin ya, terlalu banyak. Jadi hari ini hanya yang satu aja, hari ketiga. Jadi hari ketiga penciptaan, Tuhan menciptakan tanah yang baik. Apakah yang Tuhan lakukan di mujizat ketiga di Injil Yohanes? Nanti kita lihat. Ya, di mana Kristus di Injil Yohanes melakukan mujizat yang ketiga, dan itu hubungannya apa dengan tanah perjanjian yang disebut di perjanjian lama. Tuhan tidak pernah mencabut, Tuhan hanya menambahkan. Ya, oke. Dan itu ada di Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi.
Ya. Jadi di situ, di tanah perjanjian, ada hari raya orang Yahudi, agamawi. Oke? Dan Yesus datang ke tanah perjanjian di Yerusalem. Oke? Ini di tempat yang sama, bertemulah ahli teologi dengan Yesus. Di tanah perjanjian. Itulah pembuka dari Injil mukjizat ketiga di Injil Yohanes. Yaitu, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus datang ke Yerusalem. Ya, Yesus datang untuk memberkati tanah perjanjian. Oke? Jadi kita lihat. Di ayat kedua. Di Yerusalem dikatakan, dekat pintu gerbang domba. Tempat domba. Oke? Tempat jemaat. Ada sebuah kolam. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ya? Ada 5 serambinya. Dan arti Bethesda adalah House of Grace, rumah kasih karunia. Nama gereja ini, House of Grace. Artinya Bethesda. Di tanah perjanjian ada rumah kasih karunia. Ngerti enggak? Tempat kasih karunia. Bethesda artinya tempat kasih karunia. Rumah kasih karunia, House of Grace. Oke? Lalu slide berikutnya. Apa yang terjadi di tempat tersebut? Di Yohanes 5 ayat 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Di tanah perjanjian, di tempat kasih karunia, banyak orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Jadi di tempat yang seharusnya adalah tanah perjanjian, di Yerusalem, di tempat yang seharusnya kasih karunia, banyak orang sakit, buta, timpang. Dan kaum agamawi merayakan hari raya. Kaum teologi merayakan hari raya. Padahal banyak jemaat yang sakit. Dah, biarin urusannya masing-masing. Tapi Yesus yang datang. Oke, lalu di slide berikutnya apa yang terjadi? Di Yohanes 5 ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apa-apa juga penyakitnya. Jadi, sebelum Yesus datang, tanah perjanjian adalah seperti padang gurun. Banyak syarat untuk mukjizat satu aja. Ya, mesti datang malaikat. Hadirat Tuhan harus datang. Goncang, digoncangin pada dansa semua tempatnya goncang. Ya, dan yang paling dulu udah diberkati cuma 1-2 orang. Di tanah perjanjian, berkat seperti itu. Ada banyak syarat dan adanya pun juga dikit sekali. Ya, banyak syarat. Sebelum Yesus datang, banyak syarat yang harus dipenuhi sebelum mukjizat terjadi. Dan di gereja-gereja banyak yang seperti ini juga. Banyak syarat sebelum 1-2 mukjizat terjadi. Oke? Lalu, slide berikutnya. Dikatakan di Yohanes 5 ayat 5. Di situ ada satu orang yang sudah 38 tahun. Bukan umurnya loh. 38 tahun sakit. Ya, 38 tahun itu udah, kalau dia berapa ya, jadi umurnya sudah tua lah ya. Jadi dia sudah 38 tahun menanti mukjizat kasih karunia di tanah perjanjian. 38 tahun menanti mukjizat di gereja. Hampir seumur hidupnya menanti. Tapi gak dapat. Itulah hidup di padang gurun. Orang agamawi. Ya, apa yang salah? Saya setia sampai mati. Tapi gak dapat apa-apa sampai mati. Apa yang salah?
Oke? Lalu di ayat berikutnya di Yohanes 5 ayat 6 dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu, Yesus mengasihi, Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, hanya satu pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Cuma satu. Dan inilah dari Tuhan. Kasih tidak pernah maksa. Hanya ada satu syarat untuk kau menerima kasih atau kasih karunia dari Tuhan. Yaitu, maukah kau menerima kasih dari Yesus? Cuma satu. Yang dibuat oleh orang-orang agamawi, oleh para pejabat-pejabat teologi yang menjadi begitu ruwet. Padahal dari Tuhan cuma satu. Mau gak terima? Tapi orang-orang yang merasa dirinya pandai dibuat menjadi formula yang begitu ruwet. Itulah perbuatan dari kaum agamawi yang buta. Tapi Yesus tidak. Maukah kau menerima kasihku? Maukah kau sembuh? Lalu orang itu jawabannya apa? Ini adalah doa yang sempurna. Oke? Yohanes 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi sama orang itu hanya berjawab, Tuhan saya ini udah gagal. Saya tidak mampu. Saya hanya bergantung kepada Engkau. Ini doa yang sempurna. Mengaku tidak mampu. Kalau yang masih bilang saya, klaim. Ya dah, lu klaim aja sono. Sampai suaramu habis, sampai tenagamu habis. Tidak ada apa-apa kok, Tuhan gak marah kok. Saya juga gak marah. Cuman kasihan gitu loh. 38 tahun, maybe 100 tahun kau akan menunggu. Ya silakan. Tapi orang ini berjawab, tidak mampu. Saya tidak mampu, saya gagal. Saya manusia, saya butuh kasih Tuhan. Bagaimana? Apa yang Tuhan lakukan? Puasa dulu 40 hari gitu. Bayar perpuluhan dan bayar buah sulung gitu. Nih, lalu Yohanes 5 ayat 8, ayat berikutnya. Kata Tuhan Yesus kepadanya, bangun, langsung angkatlah tilammu dan berjalan. Langsung. Dan inilah kasih karunia Yesus. Orang yang sakit tadi dibebaskan. Dari apa? Kita tahu nggak? Tadinya dia di mana? Ditilam. Hanya bisa ditilam. You tahu tilam itu apa? Tempat dia di situ terus. Teler. Gak bisa kemana-mana. Benar gak? Itulah wujud dari padang gurun. Di mana manusia tidak bisa keluar dari padang gurun. Muter aja di tempat yang sama. Ngerti gak? Itulah wujud dari gereja yang masih dipenuhi agamawi. Muter di tempat yang sama. Dan itulah wujud dari tanah terkutuk. Karena di situ banyak orang sakit. Ngerti gak? Bukan Tuhan mengutuk. Tanahnya terkutuk. Muter di tempat yang sama. Ditilam. Dan menderita. Tapi Tuhan bilang sama dia. Bangun. Keluar dari tempat itu. Dan jalan. Ngerti gak? Bangun. Kau tidak lagi terkunci dalam padang gurunmu. Tersesat di padang gurun agamawimu. Kau tidak lagi berada terpenjara di tanah terkutukmu. Kau sudah bebas karena saya. Tuhan memberkati, memberikan kembali tanah yang baik. Sehingga kau sekarang, kau bisa bangun, tidak terkutuk lagi. Dan kau bisa berjalan. Berjalan kemana? Tuhan bilangin gak jalannya kemana? Di ayatnya. Enggak, kenapa?
Kemanapun kau berjalan, kau diberkati. Itu maksudnya. Karena sekarang tanah perjanjian bukan peta geografis Israel. Tapi tanah perjanjian adalah tanah di mana orang yang menerima kasih Yesus berada. Dimanapun juga berada, kau berada. Berjalanlah kau. Terserah, mau ke kiri, mau ke kanan. Kalau dia Agamawi, dibilangin, hati-hati lu ya, lu salah jalan, lu masuk jurang, lu salah jalan. No, di dalam kasih Tuhan. Tuhan berada di mana? Berada di dalam kau. Dimanapun kau berada, kau diberkati. Itu maksudnya berjalan. Mau kemana aja, sama aja kau diberkati. Ya, dimanapun juga menjadi tanah yang baik, tanah perjanjian. Oke, lalu di slide berikutnya. Di ayat 9 dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat talamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Tahu nggak? Saat itu juga, detik itu juga yang menerima kasih Tuhan tidak macam-macam dengan agamawi. Tidak ada macam-macam dengan teologiamu. Tidak macam-macam dengan berhala teologi buatan manusiamu. Detik itu juga kau masuk tanah perjanjian. Tahu gak? Tapi kalau masih bakal memberhalakan teologi buatan manusia, firman ini belum untukmu. Tahu gak? Dan hari itu hari Sabat. Yohanes menulis hari itu hari Sabat. Bagi yang menerima, jadi apa yang terjadi di hari Sabat? Di hari Sabat hari ketujuh, Tuhan menguduskan dan Tuhan memberkati. Yang mau menerima kasih Tuhan, kekudusan dan berkat terjadi detik itu juga. Karena kasihnya. Kekudusan bukan datang dari agamawi. Kekudusan datangnya dari Tuhan. Berkat bukan datang dari agamawi. Berkat datangnya dari Tuhan. Di hari ketujuh. Yang menerima kasih Tuhan, otomatis kita akan menerima kekudusan dan berkat. Bukan karena kita jago dan baik. Kekudusan bukan datang dari dirimu. Adam dan Hawa tidak pernah menciptakan kekudusan. Pada waktu sebelum dia jatuh dalam dosa pun. Kekudusan datangnya dari kasih Tuhan yang menguduskan Adam dan Hawa dan kita semua. Dan juga demikian juga dengan berkat. Oke? Sekarang kita lihat. Ya, jadi orang itu menerima kasih Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan. Apa yang terjadi di tanah perjanjian? Ya, belum selesai ceritanya. Kita lihat slide berikutnya, di ayat 10. Dan karena itu, orang-orang Yahudi, wujud agamawi, berkata kepada orang yang baru sembuh itu. Orang yang sudah menerima kasih karunia. Sudah mengenal kasih karunia. Sudah mengenal doktrin kasih karunia. Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul salib tilammu. Akan tapi ia menjawab. Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan padaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi di ayat 10, orang agamawi langsung berkata, hari ini hari Sabat. Hari Sabat dilihat sebagai hari ketujuh. Orang agamawi lupa. Hari Sabat bukan saja hari ketujuh. Tetapi hari di mana Tuhan memberkati dan mengasihi dan menguduskan anaknya. Orang agamawi, ahli teologi, Yahudi, semuanya buta. Padahal ayatnya bilang di hari ketujuh Tuhan memberkati dan menguduskan. Tapi di agamawi lihatnya 7. Gak lihat Tuhan yang menguduskan dan memberkati. Angka 7 yang di Tuhan kan. Jadi orang agamawi suka mengandalkan teologi mereka. Ya, seperti itu. Dan sampai itu juga ya. Dia bilang, kamu di hari ketujuh. 7 loh. Kamu gak bisa sembuh. Emang lu siapa?
Kalau Tuhan mau sembuhin lu siapa? Ya. Jadi orang agamawi itu sangat jatuh cinta pada doktrin teologi mereka. Dan banyak syarat di doktrin. Oke? Lalu di ayat berikutnya dikatakan apa? Di ayat 12. Mereka kaum agamawi itu bertanya kepadanya di tanah perjanjian. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Inilah wujud dari kaum agamawi, teologi. Pinternya gak karuan dalam bertanya. Mereka bisa menciptakan pertanyaan yang begitu banyak. Tapi mereka tidak tahu satu jawaban. Siapakah Yesus? Jago bertanya. Gak ngerti Yesusnya siapa. Garbage, tahu gak? Sampah loh. Cuman jago tanya. Gak ngerti Yesus siapa. Tidak mengerti siapakah orang itu yang membuat angkat tilam dan berjalan. Orang agamawi tidak mengerti siapakah Yesus sebenarnya. Tahunya, saya tahu Yesus, Yesus. Tapi gak ngerti karakter Yesus. Mereka suka bertanya, kenapa? Karena tidak mengerti. Dan jago bertanya, tapi tidak pernah mengerti. Tapi mereka tidak tahu siapakah Yesus sebenarnya. Itulah wujud kaum agamawi. Ya, saya bukain supaya you ngerti, supaya you tidak tertipu oleh orang-orang seperti itu. Ayatnya begitu, jelasin. Di tanah perjanjian, banyak orang kan suka bertanya kepadamu. Tapi orang yang bertanya itu tidak mengerti Yesus. Jangan tertipu. Bukan pintar. Mereka perlu dikasihani. Ya, karena mereka masih belum mengerti. Lalu, slide berikutnya. Di tanah perjanjian. Di mana kasih karunia terjadi. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Jadi yang sudah menerima kasih karunia Yesus masih belum mengenal Yesus tuh. Sebab Yesus telah menghilang di tengah orang-orang banyak di tempat itu. Jadi orang tersebut yang telah mengenal kasih karunia dari Yesus masih belum mengerti siapa Yesus. Yang ini kalau bahasa saya di tanah perjanjian yang sudah mengenal doktrin kasih karunia belum mengenal Yesus. Karena yang kenal adalah kadonya Yesus, kasih karunia. Belum mengenal pribadinya. Lain enggak? Ya? Ini dibacain 2000 tahun yang lalu. Akan timbul mereka yang mengenal kasih karunia Yesus, tetapi belum mengenal pribadi Yesus. Apa yang kurang? Kurangnya apa? Oke, saya slide berikutnya. Ya, menerima dan mengenal kasih karunia dari Yesus hanyalah awal dari hidupmu di dalam Kristus. Bukan akhir, awal. Salah gak kasih karunia? Enggak. Tapi kalau kau tidak ke Kristus, kau akan seperti orang yang baru sembuh ini. Ditanya gak bisa jawab. Padahal. Oke? Tapi Yesus mengasihi. Oke, slide berikutnya di ayat 14. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Diamin aja. Biarin aja tuh yang udah kasih karunia. Memang mereka, enggak, Yesus enggak begitu. Ya. Lalu di Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia. Ya, siapa yang menemukan siapa? Yesus yang mencari dan menemukan dia. Orang yang telah mengenal kasih karunia Yesus. Di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Inilah ajaran Yesus. Inilah ajaran Yesus atau pengertian dari Yesus kepada orang yang telah mengenal kasih karunia. Jadi saya bilang kepada orang teman-teman yang jago, mengasah dirinya jago di doktrin kasih karunia. Dengerin ayat ini. Yang nulis bukan pendeta, yang nulis Alkitab. Yesus menemui orang tersebut dan mengajar orang tersebut.
Yesus ingin melengkapi orang yang sudah menerima kasih karunia dengan dirinya, dengan ajarannya. Ngerti nggak? Oke? Lalu saat berikutnya, apa ajarannya? Ya, ajaran Yesus apa? Engkau telah sembuh. Engkau sudah menerima kasih karuniaku. Jangan berdosa lagi. Inilah ajaran Yesus. Janganlah kau hanya mencari kasih karunia Yesus. Karena kau mencari kasih karunia Yesus, kau akan menjadi self-centered. Kau akan berdosa lagi. Tahu nggak? Janganlah pikir saya bangsa pilihan. Saya sudah dipilih, saya sudah terima kasih karunia. Kalau kau begitu, kau akan berdosa lagi. Dan sesuatu yang lebih buruk akan terjadi padamu. Ngerti nggak? Jadi apakah janganlah hanya mencari kasih karunia, tapi kenalah pribadi, kebenaran, sumber kasih karunia tadi, yaitu Yesus. Yesus yang menemui dia. Yesus yang menyembuhkan dia, yang datang dan bertanya dan menyembuhkan dia. Yesus yang menemui dia di bait Allah. Yesus yang mengajarkan dan mengatakan, kamu sudah sembuh. Kenapa kamu sembuh? Karena kasihku kepadamu. Jadi kenalah pribadi, kasih Tuhan, kasih itu. Tidak hanya mengenal kasih karunia Tuhan. Jangan lagi berjalan di jalan agamawi yang mengandalkan kekuatan atau hanya mementingkan diri sendiri. Ya, banyak orang kasih karunia juga begitu, banyak orang. Semua orang agamawi begitulah. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mengandalkan, mementingkan dan mengutamakan kekuatan diri sendiri. Dan hanya mengutamakan buah itu kelihatannya sedap, gue makan. Buah itu bisa membuat saya pintar, saya makan, begitu loh. Dan ambil sendiri, padahal Tuhan udah bilang jangan. Ya, jangan lagi berjalan di jalan agamawi yang mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan berbuat dosa lagi. Ya, di tanah perjanjian. Stop. Janganlah berjalan di agamawi. Oke? Saat berikutnya, saya nggak ganti ayatnya. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kalau kau manusia di tanah perjanjian telah menerima kasih karunia dari Yesus. Kembali ke agamawi. Kau akan mengalami yang lebih buruk. Seperti bangsa pilihan Israel menderita 3,5 tahun. Zaman Elia. Di tanah perjanjian tidak ada hujan. Jangan balik ke agamawi. Karena pada waktu itu bangsa Israel pergi ke Baal. Agamawi. Yang ngajarin doanya muter-muter terus buah nyakitin badan dan seterusnya. 3,5 tahun tanah perjanjian kekeringan. Ini yang maksud Yesus, jangan balik ke agamawi. Ya, kau sudah menerima kasihku, tinggal di situ. Jangan balik lagi ke jalan doktrin manusia. Ya, supaya kau tidak kembali ke tanah terkutuk. Oke? Slide berikutnya. Yesus itu menemui dia di mana? Di dalam bait Allah. Ya, jadi Yesus sebetulnya ingin agar orang tersebut dapat tinggal bersama Yesus. Di mana? Yesus cuma ada rumahnya cuma satu ya, di rumah Bapa. Dan di rumah Bapa adanya apa? Berkat dan kekudusan. Seperti di hari ke-7 di hari Sabat. Dan itulah yang Yesus sampaikan kepada orang itu. Kenal saya di rumah Bapa, menerima berkat dan kekudusan dari Bapa. Kamu juga dari Tuhan, bukan dari teologiamu, bukan dari pengetahuan baik dan jahatmu. Ya, caranya bagaimana? Tinggal di dalam kasih Yesus. Banyak gereja tertentu ya,
itu memuja perjamuan kudus anggur dan roti dan anggur. Saya kasih tahu ya, perjamuan kudus tujuannya itu apa? Ingatlah akan aku, ingatlah akan aku. Bukan roti sama anggurnya. Ngerti gak? Makanya roti dan anggurnya boleh macam-macam. Ada yang rotinya gede, ada yang rotinya kecil. Ya, ada yang anggurnya setengah manis, ada yang manis, gak apa-apa. Tapi ayatnya gak diganti, ingatlah akan Yesus. Ngerti gak? Ini loh, tinggal di dalam kasihnya. Oke? Itulah kebenarannya. Kalau hanya dikasih karunia, kamu dapat hore, happy. Egois banget sih lu. Habis itu, gue udah diberkati. Kapan? Tahun yang lalu. Aduh, gitu loh. Kenapa sih gak bilang saya diberkati tiap hari? Ayo ke slide berikutnya. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan ada kata DAN, bukan atau, dan kebenaran. Kasih karunia, kau mengenal kasih karunia, saya katakan awal, gak cukup, bukan akhir. Kasih karunia dan kebenaran, that full of grace and truth. Tahu nggak? Jadi Yesus ingin agar kita tidak hanya mengenal kasih karunia di tanah perjanjian, di gereja. 2000 tahun yang lalu, doktrin udah dibacain, ya? You pikir doktrin Tuhan nggak tahu ya? Dibukain di ayat satu-satu, you mau doktrin yang mana? Udah dibacain di Alkitab akan terjadi dan ngaco. Saya kasih tahu. Ini salah satu. Bukan salah, kurang mengenal kebenarannya, yaitu kasihnya. Ya, oke? Nah, setelah orang itu mengenal kebenaran Yesus, apa yang terjadi? Kita balik lagi ke Yohanes 5 ayat 15. Ayatnya berubah. Orang itu yang sama keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Kita tahu gak bedanya sekarang? Yang lalu dia hanya mengenal kasih karunia. Sekarang dia mengenal kasih karunia dan pribadi Yesus. Nangkep gak? Karena itu sekarang dia bisa bersaksi. Jika kau hanya bersaksi, menceritakan kasih karunia, kau meninggikan kasih karunia. Tapi kalau kau bisa bersaksi, yang bersaksi itu apa? Yang kau saksikan itu apa? Pribadi Yesus. Ngerti gak? Orang itu sekarang setelah mengenal kebenaran dari Yesus, hanya dia sekarang ini dia bisa berkata kepada kaum agamawi, yang menyembuhkan saya Yesus. Tahu gak kamu? Sebelumnya gak bisa. Ya, orang sebut sekarang baru bisa. Oke? Dan slide berikutnya saya ayat yang sama. Dan ini adalah wujud dari kesaksian yang benar di tanah perjanjian. Jadi kesaksian yang benar adalah bukan kesaksian atas berkatmu. Bukan kesaksian dirimu. Itu yang lebih salah lagi, jungkir balik. Bukan kesaksian berkatmu. Kesaksian yang benar adalah kesaksian akan siapakah Kristus. Tahu enggak? Siapakah dia? Bukan kesaksian yang teologi manusia. Kesaksian benar adalah kesaksian akan siapakah dia yang telah bekerja memberkati hidup kita. Ngerti enggak? Itulah kesaksian yang benar. Dan Tuhan sampaikan ini bukan untuk supaya kamu salah, kamu benar. Nanti kamu lihat, tak ada tujuannya. Karena Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saluran
untuk memberkati dunia. Menjadi saluran untuk menobatkan dan mengubah kaum teologi. Kau harus tahu ini. Ngerti enggak? Ya? Oke, kita lihat di ayat 16 apa yang terjadi. Karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Orang Yahudi kaum agamawi mau matiin Yesus. Logis gak? Yang menyembuhkan mau dimatiin. Sumber kesembuhan mau dimatiin. Tapi Alkitab begini ya, ini kitab Injil Yohanes. Karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Jadi di tanah perjanjian akan banyak kaum agamawi dengan segala doktrinnya yang akan menolak kasih Tuhan. Ingat ya, banyak akan berusaha menganiaya. Banyak orang-orang agama tetap menolak kebenaran kasih karunia Yesus. Berkat diturunkan mereka nggak tolak. Kasih karunia disembuhin. Cuman tanya bingung. Begitu dibilangin ini karena Yesus yang nyembuhin. Karena kasih Tuhan. Karena Yesus yang nyembuhin. Langsung rambutnya berdiri dan mau menganiaya. Berkatnya mau. Pribadinya kasihnya nggak mau tuh. Itulah agamawi. Nggak mau menerima kasih Tuhan. Mereka lebih suka percaya kepada doktrin teologi mereka. Oke? Mereka bahkan berusaha menghilangkan Yesus. Oke? Padahal Yesus adalah sumber dari berkat. Jadi di tanah perjanjian akhir zaman sekarang, apa yang terjadi? Kaum agamawi, mereka berpikir mereka melayani dan berbuat baik untuk Tuhan. Saya kasih tahu ya, kaum agamawi adalah penghalang berkat Tuhan. Nomor satu, dengan doktrin ajarannya mereka yang salah. Mereka yang penghalang berkat Tuhan. Ya, jadi orang-orang Yahudi berusaha menganiaya karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Itu dua meaning. Orang agamawi tidak suka dengan Yesus memberkati. Ngerti enggak? Mereka lebih suka doktrinnya. Mereka menjadi penghalang. Yang utama doktrinku. Doktrinku, doktrinku. Kita menjaga orang supaya tidak sesat. Itu. Tapi Yesus tetap memberkati. Lihat gak? Dan membuat hari menjadi hari Sabat, hari penuh kekudusan dan berkat. Berantem. Ngerti gak? Yang satu ingin habisin Yesus. Yang satu Yesus adalah ingin memberkati. Ngerti gak? Meskipun orang agamawi menolak. Yang satu ingin menghalangi. Ajaran pengenalan akan kasih Tuhan yang memberkati termasuk di hari Sabat diterima. Mereka bilang tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, penghalang berkat. Ya, itu yang terjadi. Oke? Jadi saya rekap dulu sebagian sebelum saya masuk ke bagian yang lebih penting. Jadi inilah mukjizat ketiga di kitab Injil Yohanes. Tuhan Yesus mengubah tempat yang terkutuk menjadi tanah perjanjian yang baik. Dan kemudian setelah memberkati seperti itu, setelah itu Tuhan mengajarkan kebenaran kasih-Nya. Siapakah Dia? Tuhan berkati kau dulu, kemudian kasih karunia Dia berikan. Kemudian dengan tujuan supaya kau bisa mengenal siapakah Dia yang mengasihimu. Ya, bagi semua yang mau menerima kasih-Nya. Itulah yang namanya kasih karunia dan kebenaran. Oke? Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini hubungannya tanah perjanjian dengan yang di zaman Israel dengan mukjizat ketiga di perjanjian baru di kitab Yohanes. Ya, mukjizat ketiga di kitab Yohanes, Injil Yohanes. Oke, kita kembali ke
Yohanes 5 ayat 16. Dan ini yang saya mau kasih tahu. Dulu di tanah perjanjian, Yosua disuruh Tuhan berperang terhadap suku-suku di tanah Kanaan. Ngerti gak? Untuk memenangkan tanah Kanaan. Understand? Untuk memenangkan tanah Kanaan menjadi tanah perjanjian. Sekarang Yosua artinya God save ya. Itu Yosua itu adalah bahasa Yahudi Ibrani untuk Yesus ya. Yosua itu ya, itu adalah Yesus ya. Wujudnya sama, Ibraninya sama. Sekarang Yesus akan berperang di tanah perjanjian yang sama menghadapi kaum agamawi. Tahu enggak? Dan ini saya pesen ya. Kalau ada di sini yang ahli agamawi, yuk saya kasih tahu ya. Saya kasih peringatan. You jangan macam-macam bikin formula agamawi ya. Tuhanku akan berperang terhadap kau. Seperti Yosua menghabiskan seluruh suku-suku di Kanaan. Tuhan Yesus akan habisin seluruh doktrin teologi manusia di tanah perjanjian. Tahu nggak? You tahu nggak suku-suku itu siapa di tanah perjanjian? Suku-suku itu persamanya cuma satu. Jebusite, Kizraite, apa segala macam. Udah segala macam. Apa persamanya? Mereka suka menyembah banyak berhala. Ciptaan manusia. Tahu enggak? Di tanah perjanjian. Di dalam gereja. Saya kasih tahu. Seperti itu. Tuhan bilang, saya akan perang. Mereka mau menganiaya saya tetap melakukan kehendak Bapa. Ya, itu yang akan terjadi. Dua hal tadi. Lalu slide berikutnya. Di dalam peperangan ada senjata. Senjata dari kaum teologia tadi adalah berbagai doktrin teologi mereka. Yang buatan manusia. Senjata Yesus cuma satu. Kasih Tuhan. Ngerti gak? Seperti Yosua hanya bergantung pada kasih Tuhan. Ya, kepada Yosua. Yang bagian yang lain semuanya macam-macam. Suku-suku di Kanaan. Punya dewa masing-masing. Doktrin masing-masing. Tuhan bilang, saya hadapi kau. Ya. Ngerti gak? Ini akhir zaman. Ya bisa nggak baca? Oke, sekarang kita sambung bersaat berikutnya. Jadi kita sekarang ini hidup di tahun ketiga di hari ketiga atau 1000 tahun ketiga setelah kedatangan Yesus. Kita hidup di zaman di mana kebenaran kasih Yesus akan berperang menghadapi tiap doktrin teologi buatan manusia. Untuk memenangkan tanah perjanjian buat kita. Ngerti gak? Supaya seluruh doktrin, teologi, buatan manusia yang menghalangi berkat Tuhan dihilangkan. Seperti saat Yosua menghadapi dan berperang melawan berbagai suku Kanaan. Untuk memenangkan berkat tanah perjanjian bagi Israel. Ngerti gak? Oke? Lalu apa lagi? Ya, saya terusin. Peran kita di mana? Kau tidak ada peran. Yang perang Yesus. Nanti saya kasih tahu peranmu apa. Bukan kau yang berperang. Bukan kau yang harus menobatkan kaum teologi. Yesus bilang, aku lawan mereka. Saya bergantung pada kasih Bapa. Mereka bergantung pada doktrin teologi. Oke, kita hadapan. Mereka berani bikin doktrin-doktrin macam-macam. Oke, saya bergantung pada kasih Bapa. Saya hadapi kau. Satu-satu, semuanya kau. Kumpulin, saya hadapi kau. Kristus. Siapa yang menang? Kita lihat. Lalu saat berikutnya.
kata Yesus. Ia berkata kepada mereka, Bapakku yang punya kuasa bekerja sampai sekarang, aku juga. Artinya apa? Seperti Tuhan memenangkan tanah perjanjian. Dulu sampai sekarang. Bagi Yosua dan bagi bangsa Israel, Tuhan yang sama akan mengalahkan doktrin teologi agamawi. Kaum agamawi, kau bekerja terus. Yes, tapi saya juga bekerja sampai sekarang. Aku akan hadapi kau sampai sekarang. Aku bekerja, aku tidak lalai. Ku hadapi kau yang menghalangi kasih Tuhan. Sampai sekarang. Sampai kapanpun. Ku hadapi kau yang menghalangi kasih Tuhan untuk turun pada anaknya. Itulah. Di tanah perjanjian Tuhan akan membela. Ya. Membela kita. Tahu gak? Supaya tidak ada yang menghalangi berkat Tuhan kepadamu dan saya. Ngerti gak? Segala yang mungkin bingung. Ciptaan manusia. Formula yang aneh-aneh. Yang bikin 38 tahun orang tidak menerima. Ku hadapi satu-satu supaya hilang. Supaya manusia bisa benar-benar diberkati. Yang menerima kasihnya. Oke? Lalu. Inilah yang disebut di 1 Yohanes 5 ayat 3. Hidup berkemenangan. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah, kita semua mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tahu gak, jadi gimana cara Tuhan berperang terhadap doktrin teologi agamawi? Semua yang menerima kasihku, semua yang beriman, bergantung pada kasihku, aku berkati luar biasa. Aku akan nyatakan kasih karuniaku secara luar biasa. Seperti yang 38 tahun gagal di agamawi. Aku berkati sehingga bisa berjalan dan dimanapun diberkati. Aku akan berkati semua anak-anakku. Menjadi berkat luar biasa bagi yang mau menerima kasihnya. Supaya kaum agamawi, matamu bisa terbuka dan melihat siapa yang memberkati. Doktrinmu atau aku. Ngerti gak? Itulah kita dipakainya di situ. Kamu bukan berperang. Jadi di sini yang menerima kasihnya, Tuhan akan berkati luar biasa. Supaya dengan kau menerima kasih itu, kau akan mengalahkan seluruh kaum agamawi. Bukan karena kekuatanmu, tetapi karena kesaksian Kristus, berkat Kristus di dalam hidupmu. Ngerti gak? Di tanah perjanjian, orang-orang yang simple, yang tidak mengerti teologi yang segala macam, diberkati Tuhan luar biasa untuk memalukan mereka semua yang mengandalkan otaknya. Ngerti gak? Itulah peran kita. Jadi you akan dipakai, tapi bukan you yang berperang. You akan dipakai menjadi alat perang Yesus dengan cara kau diberkati habis-habisan. Supaya kepala batu dari kaum teologi itu bisa melihat anak Tuhan diberkati habis-habisan. Tahu enggak? Itulah kita. Itulah rencana. This is eschatology. This is the end time. Sekarang di hari ketiga. Ya, Tuhan akan memakai mereka yang mau tinggal di dalam kebenaran kasih Kristus. Untuk diberkati luar biasa sehingga menjadi kesaksian akan Kristus. Bagi kaum agamawi karena Tuhan masih mengasihi kaum agamawi. Oke? Nanti? Lalu di Yohanes 5 ayat 17 ayat terakhir. Ia berkata, aku bekerja sampai sekarang. Yesus berkata, aku tidak akan berhenti bekerja memberkatimu. Di tanah perjanjian. Bagi semua yang mau menerima. Sampai seluruh dunia ini tanah perjanjian dibebaskan. Bersih, bebaskan semuanya dari seluruh doktrin teologi buatan manusia.
yang menghalangi berkat Tuhan. Tuhan berkata, aku bekerja sampai sekarang dan sampai kapanku. Aku tidak akan berhenti sebelum tanah perjanjian menjadi benar-benar bersih. Dan semuanya mengerti kebenaran kasih Tuhan. Dan semua anak-anak Tuhan bisa diberkati luar biasa. Menjadi kesaksian sehingga kau akan lihat. Iya, saya diberkati luar biasa. Tapi yang lebih penting lagi, tetanggamu termasuk kaum agamawi akan bisa melihat. Iya ya, kenapa dia yang diberkati nih ya, bukan gue ya. Tuh. Tahu nggak? Dan dengan cara itu, Yesus berkata akan memenangkan tanah perjanjian. Doktrin teologi akan dihabisin bukan dengan cara debat. Ngapain debat sama orang? Dengan cara Tuhan memberkati, menyatakan kasih-Nya. Dan akhirnya para ahli teologi yang saat ini menguasai gereja akan juga berubah di tanah perjanjian. Ya, jadi saya rekap. Inilah rencana Tuhan di zaman ini. Tuhan akan memenangkan gerejanya dari kuasa kaum agamawi. Tapi bukan melalui penghukuman, melalui kasih-Nya. Agar anak-anak Tuhan dapat mengenal kebenaran kasih-Nya di dalam hidupmu. Dan benar-benar hidup dalam tanah perjanjian penuh kekudusan dan berkat. Dan menjadi kesaksian. Kasih-Nya menjadi kesaksian dari Dia. Bukan kesaksianmu. Kesaksian Dia yang bekerja di dalam kau. Untuk mengalahkan semua kaum agamawi. Itu rencana Tuhan. Makanya saya bilang, mari kita semua tempat tinggal dalam kasih-Nya. Pertama untuk kau diberkati. Tapi kedua, supaya dunia juga bertobat. Dunia itu kasihan. Banyak penderitaan. Yang ketiga, supaya kaum agamawi akhirnya juga bertobat. Kasihan mereka juga. Tuhan berperang terhadap doktrinnya, terhadap ajarannya. Tuhan mengasihi pribadinya. Semua dikasihi. Makanya saya selalu rindu untuk di gereja ini ya, semua yang mau mendengarkan firman Tuhan benar-benar menerima. Bukan hanya supaya hidupmu diberkati. Hidup kita diberkati, itu pasti. Tapi supaya orang lain tuh bisa juga melihat kesaksian dari kasih-Nya yang begitu besar. Dan kaum agamawi juga akhirnya bisa sadar dan bertobat. Melepaskan doktrin teologi mereka dan kembali kepada Kristus. Itu rencana Tuhan. Bukan rencana saya. Ini di tanah perjanjian. Pertobatan, kemenangan akan terjadi. Kasih-Nya tidak bisa kalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga ya Tuhan, kami ucap syukur karena kebenaran kasih-Mu. Dan biarlah kasih-Mu itu terlihat Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan janji-Mu, sesuai dengan pewahyan-Mu. Memberkati semua yang mau menerima kasih-Mu dengan luar biasa. Tidak hanya supaya semua orang tersebut dan diberkati. Tapi supaya dunia tidak lagi menjadi susah tetapi bisa melihat dan juga dapat mau menerima kebenaran dan menerima berkat kasih-Mu. Dan juga supaya teman-teman kami yang agamawi semuanya juga bisa bertobat dan menerima dan diberkati oleh kasih-Mu. Dan semua dijadikan satu di dalam kasih-Mu. Segala puji hormat saja bagi Engkau Yesus. Engkau aja yang tinggikan karena itulah pekerjaan-Mu. Dan kami percaya dan kami bersyukur Kau bekerja sampai sekarang. Kau tidak akan berhenti sebelum seluruh anak-anak-Mu diberkati dengan kebesaran kasih-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.